Biodiversitas atau keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi, gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Jadi yang dimaksud keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis pada suatu tempat. Keanekaragaman dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu gen? Gen merupakan pengendalian kromosom yang mempengaruhi sifat keturunan. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki makhluk hidup memiliki bagian-bagian yang sama, tetapi berbeda susunan. Karena susunan yang berbeda, maka setiap makhluk hidup memiliki sifat, anatomi, morfologi yang berbeda. Nah, ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen, yaitu terdapat pada ikan koi. Meskipun spesiesnya sama, tetapi ikan memiliki warna yang berbeda. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Pertama, apakah kalian dapat membedakan kucing, harimau, maupun cita? Jika kalian dapat membedakannya, berarti kalian sudah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies. Jadi, keanekaragaman spesies itu individu yang mempunyai persamaan secara morfologi, anatomis, fisiologi, dan mampu saling kawin dengan sesamanya. Contoh pada kacang, yaitu kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah. Di antara mereka ditemukan ciri yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki morfologi yang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut, serta lingkungan habitatnya. Kondisi lingkungan makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik meliputi iklim, tanah, air, udara, suhu angin, cahaya, dan mineral. Ekosistem terbagi 2, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan meliputi bioma gurun, padang rumput, dan hutan gugur. Sedangkan ekosistem perairan meliputi ekosistem perairan tawar, laut, dan pantai. Alfred dan Weber membagi 3 wilayah persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia, yaitu orientalis, peralihan, dan australis. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai orientalis, peralihan, dan australis. Orientalis mencakup wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Bali, Jawa, dan Kalimantan, yang meliputi fauna badak, gajah, dan orangutan. Dan pada peralihan meliputi zona wilayah tengah Indonesia, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara, yang meliputi fauna anoa, komodo, dan hewan lainnya. Sedangkan australis, zona wilayah timur Indonesia, Papua, dan pulau-pulau kecil, yang meliputi fauna burung kasuari, burung cendrawasih, kakatua, dan burung nuri. Kelestarian keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan hutan, perburuan liar, dan perusahaan terumbu karang. Itu berdampak buruk bagi fauna karena menggusur habitat aslinya sehingga membuat punah. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk sandang, pangan, dan papan. Keanekaragaman hayati dapat digunakan untuk obat-obatan dan kosmetik. Keadaan dunia saat ini sedang diserang oleh virus COVID-19. Cara menghindari wabah tersebut dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Dengan meminum ramuan tanaman jahe, niram, sambiloto, tembung ireng, mengkudu, dan temulawak. Jahe sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengelolanya menjadi